Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khair illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Uhayyikum tahiyatal islam. Tahiyatun fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la tajal fina mushtabihan fala nattabi'al hawa. Amma ba'du, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, fabashshir ibadilladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berilah kabar gembira bagi hambaku yang suka mendengarkan ucapan yang baik lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin minasyakirin minasajidin amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral hadirin mustami'in. Ada mustami'atnya tak? Ada. Mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua. Khususnya Allah masih ridho kita menjadi muslim, Allah masih ridho kita menjadi mukmin, adalah sebuah nikmat luar biasa yang Allah tanamkan di dalam kehidupan kita. Lalu Allah memberikan kita nikmat taufik serta hidayahnya, menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, umur panjang, untuk sama-sama kita beribadat, untuk sama-sama kita sujud, untuk sama-sama kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholal isya fi jama'atin faka'annahu qama nisfal lil. Barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah, maka seakan-akan ia bangun malam setengahnya. Wa man sholal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, faka'annahu qama tulal lil, seakan-akan ia bangun sepanjang malam. Maka yang ibadah barusan sebentar tadi kita laksanakan sholat subuh berjamaah, semoga Allah hitung tidurnya kita dengan ibadat, semoga Allah hitung ibadatnya kita sepanjang malam suntuk, dan kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala segala amal ibadat kita yang telah kita gawe ke, yang kita lakukan, semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajat di sisi Allah, lalu ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kelak kita berkumpul kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ana pertama kali ngisi di masjid ini, masya Allah masjid ini. Ana tinggal di Pelaju, nama ana Husin bin Taha Al-Habsyi. Ana belajar di pesantren Ariyat 10 tahun. Ada yang tahu pesantren Ariyat? 13 Ulu. Tahu ya? Santai Ariyat, lalu alhamdulillah dapat beasiswa untuk ke
International Islamic University of Al-Ahqaf di Yaman, ambil S1, lalu melanjutkan S2 di International Islamic University of Malaysia IIUM di Kuala Lumpur, Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia. Alhamdulillah, semoga Allah kasih kita kesempatan sama-sama di sini. Ana disuruh untuk memperkenalkan diri, padahal malu ana untuk mengenalkan diri. Tapi ana diminta untuk daripada orang yang ngundang ana untuk mengenalkan diri, maka ana memperkenalkan diri di sini, tapi bukan untuk waliyadzubillah berbangga diri, tapi hanya sekedar menjelaskan siapa diri ana. Ana tinggal di Pelaju, Tembok Baru. Ada yang pernah tahu dengar Tembok Baru? Hah? Tahu? Tinggal di sini. Tapi tahu? Ada bininya di sana. Tahu. Gitu. Terkenal ya, Tembok Baru. Tembok Baru ini terkenal dengan tawuran. Sampai sekarang masih tawuran. Tadi maaf ya, pas nak kesini tuh ngelewati bawah proyek itu, budak tawuran, ngawak celurit. Ya Allah, pertama kalinya anak nyok celurit itu. Rami budak-budak muda, bukan tua budak muda, belasan tahun yang tanggung-tanggung itu nak. Apa nunjukkan rai dia hebat kendaknya. Apa munasabahnya setiap malam ini nak tawuran. Wallah alam di Palembang, kita mintalah semoga Palembang ini aman. Kita minta orang yang bertanggung jawab ini seperti polisi nyingok hal yang seperti ini, karena membahayakan. Karena sekarang ini apa yang ditonton itu jadi tuntun, apa yang dituntun itu sekedar tonton. Maka ini banyak anak muda nih sekarang cuman sekedar jingok be langsung meloi, cuman sekedar nyingok sekali denger langsung meloi. Yang diajarkan tidak pernah dipeloi. Ini kita minta ya Allah, jagalah segala keturunan kita, anak, bini, istri kita dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan, baik membahayakan dunianya maupun agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masih dalam keadaan berkah Syawal dan Fitri, sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Semoga kita dipertemukan kembali dalam keadaan taat, sehat walafiat. Tahun mungkin kita bersedih kita meninggalkan Ramadan, ditinggalkan Ramadan, tapi takut dan khawatir juga kita tahun depan kita tidak bisa nemui Ramadan. Ramadannya ada tapi kitanya sudah tak kati. Padahal para aslafun salihin itu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka ini berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadannya selesai, doa sama Allah, minta Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana, ya Allah terimalah solat dan ibadat puasa kami. Karena memang puasa bulan Ramadan tuh atmosfernya beda. Atmosfernya beda memang. Terasa lain ibadat waktu kita bulan Ramadan, apalagi awal-awal Ramadan. Wong awal-awal Ramadan luar biasa, yang sholat tarawih rami. Awalnya baik. Mentu dari mana? Bawa jamba. Wah datang kalau bawa jemaatan pucuk pohon kelapa, turun kalau untuk sholat tarawih. Awalnya baik. Tak tahu kalau masih Baitur Rahman insya Allah rami ya. Pat kami sana. Oh, mak rame lah cak semain Jumat. Kapan lah habis 5 hari hilang 3 hari be. Tinggal 3 sop. Ada bahkan di musola sikok di tempat kami itu. Cuman 2 semain tarawih. Imam sama mebotnya, kadang mebotnya lagi sakit imam dewean. Muka masjid dewek, muka musola dewean, ngidup ke lampu dewean, nutup dewean, azan dewean, qomat dewean. Ngimam dewean, makmum juga mamang itu kesianian. Tapi insya Allah Baitur Rahman tidak. Tempat kami itu ada nen, sampai di ada si ke ustadz tu berdemo. Cak mana musola ini pacak ditinggalkan umat. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya atmosfer memang bulan Ramadan ini beda. Ibadatnya juga beda, rasanya juga beda. Semoga ya Allah terima galau amal ibadat kita. Padahal kata Nabi Muhammad, man qoma, barang siapa yang beribadah di bulan Ramadan ihtisaban, dan dia bermuhasabah, mengharap ridha Allah,
kharaja minadz-dzunub, maka dikeluarkan dosanya itu kawaladathu ummuh, seperti dia ini dilahirkan kembali daripada perut ibunya. Maka kalau kita sudah puasa terus kita bangun malam ibadat dengan sepenuh hati kita, maka tidaklah kita keluar daripada bulan Ramadan ini kecuali kita diampunkan dosa seperti kita dilahirkan dari perut ibu itu. Berarti suci kembali. Makanya disebut Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri itu suci. Apa? Kadang-kadang wong nanya, Ustadz apa di arti minal aidin wal faizin? Wong ini jawab, mohon maaf lahir batin. Bukan. Minal aidin wal faizin bukan artinya mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang wong ngomong minal aidin salah, pakai minal aizin, padahal bukan aizin, pakai dal, ain, alif, hamzah, dal, ya, nun. Minal aidin, bukan aizin. Banyak kan wong ngomong minal aizin, tidak tahu ngapo. Yang benar tuh minal aidin, mim, nun, alif, lam, ain, alif, hamzah, dal, ya, nun. Minal aidin wal faizin. Nah ini baru zai. Wal faizin apa artinya? Minal aidin, semoga kita kembali. Maknanya ada dua, kembali ke Ramadan, jumpa kembali suci seperti kata Nabi Muhammad, seperti orang yang baru lahir daripada perut ibunya. Wal faizin, orang yang beruntung, orang yang menang. Kenapa beruntung? Karena sudah menyelesaikan 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Maka jangan salah ucapan minal aidin. Banyak kan ngomong minal aizin. Minal aidin yang benar, minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali suci, kembali penuh, kembali juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin, kembali keadaan suci daripada bulan Syawal. Maka kita di bulan Ramadan ini jangan sampai kita disebut seperti salah satu doa yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW naik mimbar, 1, 2, 3 naik mimbar, naik Nabi Muhammad ke tangga 1 ngomong amin, tangga 2 ngomong amin, tangga 3 ngomong amin, selesai. Nabi Muhammad turun. Padahal sebelumnya kata Nabi Muhammad hadirul mimbar, hadirul mimbar. Nah, hadisnya ada di Sunan Tirmidzi. Hadirul mimbar, hadirul mimbar, hadir mimbar, datangi mimbar. Ketika datang mimbar, nyampe fahadorna, maka kami datang ke mimbar. Nabi Muhammad naik ke atas mimbar, tangga 1 ngomong amin, tangga 2 ngomong amin, tangga 3 ngomong. Turun Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami tidak pernah dengar. Apa yang kami ini dengar, tidak pernah dengar seperti yang engkau ucapkan tadi. Apa maksudnya ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Atani Jibril. Nabi Muhammad berkata, Jibril berkata kepadaku, aradali, dan berkata kepadaku, seraya berdoa. Doa diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cak mana lah, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang agung, pemimpin dari segala malaikat, malaikat yang paling dekat sama Allah. Nabi Muhammad makhluk Nabi yang paling mulia, yang dekat, paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini doa, yang ini ngaminkan, berarti doa ini diijabah. Apa ucapan malaikat Jibril? Man adroka bu'dun, maka celaka. Celaka, keterlaluan. Bu'dun itu dalam bahasa Arab maknanya banyak, jauh, celaka, terus terhina, terus dia ini keterlaluan, namanya bu'dun, celaka. Man adroka Ramadan, orang yang mendapatkan Ramadan walam yughfarlah, tetapi dia tidak diampunkan Allah. Wah, ini luar biasa. Lewat bulan Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah. Padahal wong yang ibadat di bulan Ramadan jelas itkun minan nar, orang yang dijauhkan daripada neraka, yang dapat rahmat, dapat berkat, dapat ampunan daripada Allah. Tapi ini kata malaikat Jibril, bu'dun.
Apa itu bu'dun? Celaka, kata malaikat Jibril. Diaminkan oleh Rasulullah SAW. Siapa? Man adraka Ramadan walam yufarlah. Dapat bulan Ramadan tapi tidak diampunkan Allah. Maka kita minta, ya Allah ampunkan dosa kami berkat bulan Ramadan. Mungkin banyak puasanya kita nih yang tidak bagus. Kalau nilainya tidak nyampe 100, tapi minta kepada Allah, ya Allah mohon diterima. Kita di bulan Ramadan mungkin tidak khatam Al-Quran. Kita di bulan Ramadan puasa tapi masih ghibah, masih gosip, masih ngomongi wong. Kita di bulan Ramadan masih melihat hal-hal yang di situ diharamkan Allah. Di bulan Ramadan ada banyak wong-wong nih main slot. Ya Allah, main slot nih. Di sini hati insya Allah. Banyak dan yang main slot nih. Waliyadzubillah, anak ceramah di mana-mana pasti ngomong slot nih. Bahaya nih yang slot ini. Kita tahu wong-wong yang main slot ini kadang habis 500.000 sekali masukkan duit ke judi itu. Sudah 500.000 rugi, masukkan duit lagi 700.000. Maaf, anak waktu ceramah di Jakarta, anak ketemu sama bos dari apa itu namanya, Tiger 88. Ini bandar bos daripada judi itu. Iya, yang judi online itu. Anak buah ini ngomong, pendapatan wong yang bandar ini setiap hari 80 juta sehari, dapat 80 juta. Lalu cak mana cara biar menang? Dia ngomong idak kate main slot itu menang. Idak kate lah, wong yang dapat tuh cak mana? Kami ngenjuk dia, bukan dia menang. Kami ngenjuk dia. Sistem yang kami buat ini nah. Ini ada sistem judi online pak yang di HP ini nah. Jadi kami ini ada sistem komputer yang kami pencet nah, ting, mele dia. Yang sistem ini judi mele wong ini, basing-basing melenya. Bukan karena pinter main slot, nyamukan unto sama unto 4 iko, nyamukan buah jambu 3 iko, lolo mainan itu. Siapa yang menangkan nih? Bukan dia karena dia main Pak Ustadz, kami yang ngenjuk dia. Makanya kata dia wong yang main slot judi online itu adalah pecundang yang mengemis uang dari bandar. Dia ngomong kayak itu, pecundang yang mengemis uang dari bandar. Makanya ada yang rugi 500.000, 700.000. Waliyadzubillah mendalik. Ini sampaikan kepada wong-wong yang galak seperti ini. Waliyadzubillah. Oh aku hari ini menang. Iyalah kau dimenangkan. Bukan pun banyak. Wong bandar itu dapat 80 juta sehari. Yang ini terus ditanya siapa yang paling banyak main? Yang paling banyak main ini wong muslim, jelas Indonesia nih wong muslim paling banyak satu. Yang kedua yang paling banyak main wong miskin. Wong miskin yang paling banyak main judi itu. Waliyadzubillah min dzalik. Kadang-kadang HP tahan dijualkannya. HP nih, Ustadz aku nandak lagi main judi, Ustadz HP nih kejualkan. Kau daftar main judi di HP kawan kau, sama baik. Ini yang cek ini, ya Allah malu kita. Makanya kita jangan cak-cak tak tahu dengan sosial media anak gitu. HP di rumah habis gitu kalau kita cak-cak tahu. Waliyadzubillah, ini tolong hentikanlah judi. Kalau pacak ya Allah tutuplah pemerintahan judi yang seperti ini. Takut kita membinasakan. Bahkan kemarin waktu balik Jakarta ada daerah Bekasi itu. Waktu anak balik dari ceramah di Jakarta, kita mampir ke Bekasi. Dia ngomong sampai keadaan rumah tangganya berantakan. Ini nih laknat daripada judi. Gawenya berantakan. Awalnya dia dapat berapa? 10 juta. 10 juta didepositkannya lagi untuk main ini. Kalah. Karena kalah terbesit di hatinya nih balas dendam, main lagi motor dijualkan, main lagi kalah, ini digadaikan, TV dijual, sampai rumah digadaikan, cerai sama bini, tahan untuk dapatkan hal itu. Waliyadzubillah, disiksa. Padahal belum tentu dia menang. Makanya dia ngomong tadi apa? Sistem yang memenangkan dia, bukan karena dia pintar main. Makanya kalau ada kawan-kawan yang main judi itu ingatkan. Jadilah main judi kau tuh diloloi bandar. Cak mana caranya jadi kayo? Nanyo pulok. Cak mana supaya kita jadi kayo main judi? Duo kata dia Ustadz. Jangan pulok kita nurut gawe nih. Satu jadi bandar, kedua meminter-minteri sistem, ngehack sistem. Dihack sistem, kedua jadi bandar. Jangan kita jadi wong duo ini haram masuk neraka jalur VIP kita.
Masuk ini gawe duit ke ini, anak cuman nanyo be iseng sama dia. Waliyadzubillah, sehari dapatkan 80 juta, sebulan berapa dia dapat? 8 kali 3, Masya Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi insyaallah ya kita jawabkan. Nah ini wong yang seperti ini puasanya tidak diampunkan oleh Allah. Walam yufarlah kata Nabi Muhammad, maka wong ini tidak bakal diampunkan. Wong yang tidak dapat ampunan dari waktu dia ketemu puasa Ramadan, alamat celaka. Jangan ke puasa, salatnya kita be celaka, fawailul lil musallin, celaka wong yang salat be celaka. Nah kita ni kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau berkata ada beberapa alamat kita ini, tanda kita ini diterima oleh Allah apa tidak, tanda kalau kita ini diampunkan oleh Allah apa tidak. Menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali, wong yang tanda-tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya itu, pertama kata Imam Rajab Al-Hambali, alamatu qabul, tanda daripada diterimanya puasa Ramadan seseorang dan dia ini diampunkan oleh Allah adalah antusal, menyambung ba'dal hasanah bil hasanah, setelah berbuat baik dengan perbuatan baik. Maksudnya apa perbuatan baik yang awal ini? Puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan masih dalam keadaan baik wong itu. Wa alamatur rad, dan tanda wong ini ditolak, tidak diampunkan Allah puasanya, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, antusol, menyambung ba'dal hasanah bisayyi'ah, setelah perbuatan baik ini dengan perbuatan buruk. Ini tandanya ma ahsanal hasanah ba'dal hasanah. Alangkah baiknya, bagusnya setelah melakukan kebaikan disambung dengan kebaikan. Ma'akbahul hasanah, akan buruk, betapa buruknya perbuatan baik itu bisayyi'ah, disambung dengan perbuatan buruk. Maksudnya apa nih? Semakin bertakwa wong ini. Selesai Ramadan itu maka semakin takwa, karena label kita setelah berpuasa itu, label termewah kita adalah bertakwa. Maka kita takwa ini kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, esensi daripada takwa itu ada 4. Tadi kita nak tahu kan wong yang berbuat baik. Wong berbuat baik ini termasuk minal muttaqin, wong yang bertakwa. Maka esensi dari takwa ini ada 4. Yang pertama al-khauf, takut dia. Berarti setelah dia selesai dia bulan Ramadan ini semakin ada rasa takut sama Allah. Ini bulan Ramadan ini semakin takut. Semakin takut sama Allah nih cak mana? Bukan kita berlari, kita kalau takut sama hantu cak mana? Belagi kali ada beberapa wong nih, takut sama tuyul, takut sama manusia. Tapi kalau takut sama Allah semakin dekat kita, sholatnya kita semakin khusyuk. Ini tanda diterima Allah. Takut kalau sholat aku tidak diterima Allah. Takut puasa aku tidak diterima oleh Allah. Takut kalau ibadat aku tidak diterima Allah. Ini kalau kita tanamkan rasa takut. Takut kalau anak perempuan kita keluar dari rumah tidak berhijab. Takut. Takut kalau wong rumah kita keluar tidak nutup auratnya. Takut. Takut kalau kita punya anak perempuan keluar dari rumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Takut. Takut kita. Mana anak kau ni mentu sama lanang lain? Ay biasalah anak muda. Anak kau mentu malam-malam. Ay biasalah masih muda juga. Betina anak kau dah apalah muda kesian. Biarlah dia cari hidup kesian. Jam 12 anak kau belum balik lagi. Dah apalah muda juga. Anak kau nah tabrak truk, dah pula masih muda juga. Akhirnya itu. Waliyadzubillah min dzalik. Nah kita ni jangan diamkan, jangan ada rasa takut. Anak kita digawa oleh wong-wong lanang yang bukan mahramnya, mentu kemana-mana, bonceng-boncengan, motor-motoran. Maaf anak keluar jaka baring situ, ya Allah tino-tino muda motor-motoran, motoran anak-anak muda nih belakangnya nyungkit galau. Waliyadzubillah min dzalik. Nyungkit galau, tak sebayangkan ini nih anak jengok gambaran hal-hal yang seperti ini. Kita malu jengok muslimah yang seperti ini, berkerudung mereka. Makanya kita ada rasa takut, ya Allah kalau dapat azab, takut tidak semayang. Nah ini perasaan takut kalau sekarang semayang itu tidak di awal waktu, takut. Ya Allah sholat,
awal waktu cepat begancang. Ini tanda wong takwa nih. Ada rasa al-khuf bil jalil, takut dia sama Allah. Takut kalau mulut ini ngomong kotor, takut kalau tangan ini ngembek sesuatu yang bukan hak dia, takut kalau kaki ini berjalan ke tempat yang haram, takut kalau mata ini melihat sesuatu yang haram. Ini wong yang bertakwa. Esensi pertama ya, wong ini kan kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan berpuasa sebagaimana orang terdahulu agar kiranya kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti seakan-akan kita ini diajarkan jadi orang bertakwa. Nah, siapa label yang diunjuk bertakwa ini tadi? Pertama, esensinya adalah bertambah rasa takut dia. Yang kedua, al-amal bima fit tanzil. Wong ini ngamalkan apa yang ada di dalam tanzil. Apa itu tanzil? Kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Semakin dekat karena Ramadan syahrun unzila fil Quran. Karena Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Semakin menikmati dia dengan Al-Quran, banyak baca Al-Quran. Jangan tak atik baca Al-Quran setelah Ramadan be baca Al-Quran, setelah tidak baca Al-Quran lagi, sayang. Setidaknya satu hari satu juz, tak baca satu juz, setengah juz. Tak baca setengah juz, 2 lembar setengah, 2 page and half, 2 lembar setengah. Tak baca 2 lembar setengah, 1 page, 1 lembar. Tidak baca 1 lembar sudah 1 halaman. Tidak baca 1 halaman, setengah halaman. Tidak baca setengah halaman, 3 baris. Banyak Ustadz masih 3 baris tuh repot aku nih. Aku nih jualan Ustadz. Ya sudah, sebaris. Tidak baca sebaris, seayat. Ustadz banyak seayat, repot aku. Ya sudah, tidak baca seayat, berarti saatnya kau yang dibaca ke Al-Quran, Yasin, tahlil. Hati dah mati, mati tak baca maco sebaris. Makanya kita jangan sampai tinggalkan setelah Ramadan ini Al-Quran. Sedikit jadilah baca Al-Quran sehari. Jangan tinggalkan dalam sehari kita Al-Quran. Alamat kita ini bertakwa. Produk daripada puasa. Alamat puasa kita diterima oleh Allah. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dikit-dikit baca Al-Quran. Dikit jadilah baca Al-Quran. Sedikit-dikit insya Allah lama-lama jadi bukit. Berapa banyak wong-wong yang awalnya sedikit, akhirnya mendapatkan kenikmatan di dalam baca Al-Quran. Anak demen di masjid ini, insya Allah banyak Al-Quran. Nak dijadikan apa? Anak baca di situ galeri Al-Quran, satu-satunya ya galeri Al-Quran. Di mana? Di Indonesia. Apa di dunia tulisan di situ? Tidak, tulisannya itu ada galeri Al-Quran di dunia. Masya Allah, kita doakanlah semoga masjid ini jadi sesuai dengan harapan dan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran, apalagi sekarang wong-wong dengan Al-Quran ini sudah remeh-temeh. Apalagi guru ngaji itu, kesianan guru ngaji itu. Guru ngaji itu dianggap sebelah mata. Padahal dia ini yang menyelamatkan anak kita dunia dan akhirat. Kadang-kadang guru ngaji itu kesianan keadaannya. Maaf ya, bukan kita nak menghina. Guru ngaji ini kadang-kadang sarung lah belepit, nah bawahannya itu. Bajunya kadang-kadang sikok kancing merah, sikok biru. Yang kancing bawah nih kepucuk, kesianan. Pecinya, uang saro ekonomi ya guru ngaji. Kita sepandang sebelah mata, padahal dia yang ngajarkan kalamullah. Cak mana nih cara kita menghormati Al-Quran ini? Salah satunya dengan menghormati ahlu Quran. Wong yang ngapalkan Al-Quran, wong yang ngajarkan Al-Quran. Mereka ini adalah dafi'ul bala. Mereka ini adalah yang menolak bala dan musibahnya kita. Guru ngajinya kita kasih sedekah yang terbaik. Guru-guru ngajinya kita. Siapa ustadz yang guru ngaji ngaji anak aku nih? Njuk sedekah terbaik. Sarungnya kesian, njuk sarungnya. Baju koko njuk, pecinya njuk, kehidupannya njuk. Kalau kita bantu, insya Allah terbantu juga agamanya kita. Nah ini al-amal ini mengamalkan daripada apa yang ditanzil. Jangan diam-diam dengan guru ngaji. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan males baca Al-Quran. Kita ini khawatir bukan kita yang males baca Al-Quran, tapi Al-Quran males dibaca kita. Waliyadzubillah.
Kita khawatir bukan kita males baca Al-Quran, tapi Al-Quran males dibaca oleh kau. Ini kata Nabi Muhammad, mahjur, wong yang ditinggalkan oleh Al-Quran. Waliyadzubillah min dzalik. Ya Allah, ana dapat video dikirim wong baru-baru ini dari sosial media. Ada wong nangis-nangis depan kuburan wong tuanya. Dibuka kenya HP surat Yasin, tidak baca ngaji. Ya Allah, aku dulu tak baca ngaji sepanjang hayat. Aku tak baca ngaji, inilah aku buka kena HP ini, anggap baik aku yang ngaji. Ya Allah, nyesel luar biasa anak kita tak baca ngaji. Nyesel luar biasa. Siapa lagi yang nak akan kita kecuali anak-anak kita. Nah makanya kita jangan seperti cak tahu dengan keadaan anak kita, Al-Qurannya, sholatnya. Kita sholat subuh di masjid, cak mana dengan anak kita? Di rumah dengan istrinya, as-sa'adah min kulli sa'adah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah tak kala qala ahluka allimuni. Kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah tak kala keluarga engkau, anak engkau, istri engkau berkata, ajak aku ibadah, ajarin aku agama. Ini adalah as-sa'adah min kulli sa'adah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Ajarkan aku Al-Quran abah, ajarkan aku Al-Quran papa. Papa, aku nak belajar agama papa. Hada as-sa'adah min kulli sa'adah. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Kita kadang-kadang bahagia nyengok suksesnya anak kita, dunianya dia. Tapi kita lupa kebahagiaan di atas kebahagiaan adalah tak kalah suksesnya anak kita dalam urusan agama. Kita camkan baik-baik. Kita sholat subuh di masjid, kita jengok balik rumah anak kita sholat subuh apa tidak. Bini kita sholat apa tidak. Kita sholat di sini, cak mana dengan keadaan anak kita, anak keturunan kita di rumah. Ini yang kedua ya, esensi takwa. Tanda wong ini bertakwa setelah Ramadan. Yang ketiga, tanda dia ini diterima oleh Allah sebagai esensi daripada takwanya, ada al-qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan sedikit. Afan, bismillahirrahmanirrahim. Merasa cukup dengan yang sedikit. Semakin bersyukurlah dia setelah sepeninggal daripada Ramadan. Ini alamat puasanya terima oleh Allah. Bukan semakin ngeluh. Habis Ramadan, ngupload status, buntu terus aku nih ngapola. Wong lain sebelah nih kayo terus. Kenikmatan yang kita dapat belum tentu dirasakan oleh wong ini. Kesusahan yang kita dapat belum tentu dirasakan oleh kesusahan wong ini. Setiap wong beda-beda nikmat dan kesusahannya. Ustadz, rumput tetangga itu lebih rindang dibanding rumput sendiri. Bukan seperti itu maksudnya. Bersyukur. Coba kita nih bersyukur, pasti nikmat hidup kita. Lebih hijau ya. Ya maaf, terima kasih. Lebih hijau. Jadi kita ini kadang-kadang kurang bersyukur. Coba kita bersyukur, rasa nikmat hidup itu lebih indah. Yang punya mobil nyingoknya ke bawah. Dunia itu harus nyingoknya ke bawah. Alhamdulillah punya mobil. Si Anu punya motor. Yang punya motor ini bersyukur juga. Alhamdulillah punya motor. Si Anu naik sepeda masih ngoes. Yang sepeda nih ngomong alhamdulillah naik sepeda. Si Anu jalan kaki. Yang jalan kaki nih ngomong alhamdulillah jalan kaki. Si Anu sudah pakai kursi roda. Yang kursi roda nih ngomong alhamdulillah kursi roda masih pacak ke masjid. Si Anu lah tak pacak lagi berjalan, tak pacak lagi ke masjid di rumah. Yang tak pacak masjid alhamdulillah masih pacak semayang. Si Anu lah tak pacak lagi semayang dibangunkan, susah bangun. Yang susah bangun nih ngomong alhamdulillah susah bangun ini. Si Anu lah koma, lah tak pacak lagi. Yang koma nih ngomong jauh hati, alhamdulillah aku masih hidup. Si Anu lah tak hati lagi. Yang tak hati lagi ngomong tak pacak lagi sudah habis. Makanya kita bersyukur ya. Masuk ke masjid ini kita syukur. Syukur alhamdulillah ya Allah masih di masjid. Bersyukurlah kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah engkau maka akan aku tambah. Kata Allah di kalimat ini la azi pakai lam taukid, nun taukid. Apa di dalam bahasa Arab, kita belajar dalam bahasa Arab, kalau sesuatu yang pakai taukid benar-benar Allah kasih la azidannakum. Asli kalimatnya azid, aku tambah. Tapi Allah kasih lam taukid di awal, akhirnya dengan nun taukid la azidannakum. Benar-benar bakal aku tambah. Kenapa aku tidak dapat tambah? Kau tidak bersyukur.
Kita kurang syukur, banyak ngeluh terus. Ai ngapola. Itulah itu. Bahkan kita jangankan tentang syukur, ada disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, ada wong ini pengen beribadat di suatu pulau. Dia menyendiri, uzlah, dia pengen ibadat. Ketika dia pengen ibadat, lagi tengah-tengah ibadat, hujan ini turun. Ketika hujan itu turun hanya di bagian tempat tanah yang tidak ada pohonannya. Mengalir banyunya itu ke laut. Dia ngomong, ngapa dak hujan ini turun ke tempat yang ada tanaman itu, baik? Tersentak hati dia. Apa dia ngomong? Siapa kau ngurusi urusan Tuhan? Allah lebih tahu dengan keadaan apa yang diperbuat oleh Allah. Nyesel, dia tobat, dia pergi ke kampung bawah. Ketika dia pergi kampung bawah, dia ngomong, tolong penduduk kampung ikat kaki aku ini, seret aku keliling kampung. Ini wong yang tidak bersyukur dan tidak tahu karomatnya Allah. Aduh, kita mah itu tidak pernah. Nung hujan pulau aku tidak cek kondangan. Nah, nyalai Tuhan. Kona hujan, Allah lebih tahu dengan hujan yang turun. No panas pulau, ay dah panasnya badan kingan anggalo. Nah hujan pulau ada cak mentu. Nyalahkan seolah-olah, tidak boleh. Kalimat yang seperti tidak boleh. Kata Rasulullah, hujan turun diajarkan kita untuk berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan turun ini bermanfaat. Hujannya sudah tunggu kelak dengan hujan. Panas ya sudah sabar kelak. Allah lebih paham. Coba tak panas-panas keadaan dunia ini. Tidak panas terus, bahaya. Karena bakal baunya luar biasa dunia ini kalau tidak dipanaskan. Karena dia dibakar, baunya jadi hilang. Coba hujan terus, banjir. Kemarin hujan, sempat di berapa Ramadan itu hujan, banjir. Depan veteran, depan Kuto tuh banjir sampai ke dengkul. Itu baru hujan selama 1 jam. Cakna 24 jam hujan. Kalau terlelep gitu ini. Makanya kita bersyukur, ya Allah syukur. Ada panas syukur, ada hujan syukur. Maka jangan sampai kita jadi hamba yang kufur. Tak kala kita kufur, kita tersungkur. Kalau kita tersungkur, dapat azab di dalam kubur. Maka insya Allah kita termasuk uang yang bersyukur. Punya harta sedikit syukur. Kata Nabi Muhammad, idza ahabballahu abdan, tanda Allah ini mencintai seorang hamba, la razaqahu kafafan, maka Allah beri dia rizki yang cukup-cukup, tidak berlebihan. La razaqahu kafafan, Allah kasih dia cukup untuk makan cukup, untuk beli baju cukup, pendidikan anak cukup, untuk bini cukup, untuk buat rumah 4 tingkat cukup, beli Alphard cukup, beli pesawat cukup. Wow, cukup keadaan cukup ya, cukup. Tidak berlebih-lebih. Pengen ini cukup, pengen ini ada cukup tapi tidak berlebih. Uangnya ada cukup, tidak berlebihan. Nah makanya ini kita jadilah wong yang bersyukur. Itu esensi yang ketiga. Esensi yang 4 terakhir. Apa kata Imam Alinya? Wong yang tanda wong ini dapat takwa daripada isti'dad liyaumir rahil. Semakin semangat dia dalam giat ibadat. Selesai Ramadan semakin giat, sholatnya nanda tidak berjamaah, semakin giat. Ke masjid semakin giat. Apalagi khususnya sekarang nih masuk puasa sunnah Syawal. Kata Nabi Muhammad, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian dia iringi setelah puasa Ramadan, sitan 6 hari min Syawal, daripada bulan Syawal, karena kasiyamid dahr, maka seakan-akan dia puasanya itu seperti setahun penuh. Karena setiap puasa itu diganjar 10 kebaikan. Berarti 1 hari Ramadan itu sama dengan 10 hari. 30 hari kali 30 kali 10, berapa itu? 300 hari. Berapa bulan itu? Hah? Berapa? 10 bulan. Sisanya 6 hari. 6 kali 10 60. Berapa bulan? 2 bulan. Berarti 10 dan 2 bulan 12 bulan. Ini saatnya kita nak merasakan lagi atmosfer puasa. Saatnya bulan Syawal jangan ditinggalkan, sunnah Syawal. Memang waktu paling afdol kata ulama di dalam kitab-kitab itu adalah diawali dengan 2 Syawal.
Tak baca Ustaz, aku ni halal bihalal man-man umpa-umpaan bahasa kita. Tak tahu di sini ada tak istilahnya umpa-umpaan. Kita para habaib ni umpa-umpaan. Berkunjung ke rumah-rumah ini. Sanjo-sanjo ya. Sanjo-sanjoan kita nih 2 Syawal. Maaf ngomong, kami waktu di Hadramut di Tarim itu 1 hari kita makan-makan di 1 Syawal, 2 Syawal puasa lagi wong sana. Sepi lagi. Di sana kalau Ramadan pagi sampai ke sore itu sepi. Terbalik kehidupannya, malam baru rame. Di Tarim sana. Dari awal dia sudah subuh itu sepi, malamnya rame. Kapan muka tokonya itu? Kaget jam 3. Memang niat untuk wong yang berbuka. Kita pagi-pagi lah jual model wong itu. Ramadan. Pagi-pagi lah model, mie celor. Kita balik di masjid ditawari, Ustaz payo ngopi. Gila kita ni puasa. La ilah pagi-pagi. Tawari pula oleh wong, ya Allah ngopi. Waliyadzubillah min dalik. Nih kita di sana tu beda, terbalik. Di sana tu kehidupannya malam. Bahkan di sana tu sholat tarawihnya 100 rakaat. Sholat tarawih sana. Karena masjidnya berjadwal. Misal masjid pertama ini 8 sampai jam 9 20 rakaat. Witir tinggalkan 9 sampai jam 10 di masjid As-Segaf 20 rakaat, 40 rakaat. Jam 10 sampai jam 11 itu di masjid Jamalulail 20 rakaat. Terus di masjid Muhdar 11 sampai jam 12 20 rakaat. Jam 1 sampai jam 2 di Masjid Jami' 20 rakaat. Berapa 5 masjid? 100 rakaat. Di Masjid Jami' solat witirnya 11 rakaat. Jadi setiap malam wong Tarim solat 111 rakaat. Sepi berarti rame, sekampung solat galau. Rame insyaallah. Antum bisa nikmati nanti di sana. Mungkin kalau di Haromen insyaallah. Tapi ini 111 rakaat solatnya. Subhanallah. Rame tak Ustaz? Rame. Tiap malam solatnya. Bukan kita 3 hari 8 rakaat balik ku malah ngesot wong itu. Sakit pinggang. Bawa 8 rakaat solat. Bawa 8 rakaat. Berapa rakaat di Baitur Rahman? 8, 11 berarti. Balik rumah ngesot. Lamunya imam tu baca Quran puluh. Nah, ngentak-ngentak kaki semayang. Oh, lamunya ni imam tu usah lagi panggil imam tu lamunya. Oh, berutuan. Ibadat berutuan. Ya Allah, nekatkan diri sama Allah berutuan. Ibadat nak kenal sama Allah berutuan. Wong sano 111 rakaat. Darul Mustafa Habib Umar Hafid setiap malam baca berapa? Sejuz. Beliau baca lacak ngomong sama Allah. Ngomong kita yang belakang ni awam apa dia. Nikmatnya wong sana. Solat galau. Subhanallah. Solat galau tak ada yang solat. Tak ada yang tak solat. Solat galau. Subhanallah. Kita 8 rakaat balik rumah lah ngesot butuhan galau. Oh sana 111 rakaat. Beda nih, semakin wong ini menggali kehidupan dia menggali apa untuk semakin semangat dia dalam ibadat. Tanda diterima oleh Allah. Makanya kita nih jangan nih tinggal-tinggalkan yang namanya sholat. Jangan, susah, buntu sholat. Peci memeng ke masjid, ngapa kau nih buntu? Semayang. Memeng jalan, memeng buntu, semayang. Man ahsanal wudu, barang siapa yang memperbaiki wudunya, thumma ahsanallahu shalah, dan dia memperbaiki salatnya, ahsanallahu umurad dunya wal akhirah, maka Allah akan perbaiki urusan dunia dan akhirat dia. Perbaiki wudu, perbaiki salat, Allah perbaiki urusan dunia dan akhirat. Ya Allah, aku dah atik jodoh Ustaz, aku ni lamunan 30 tahun buruk tergantung salat. Salat kau. Aku banyak utang Ustaz, salat. Aku ini Ustaz, ya Allah sagonan banyaknya masalah, aku berbala terus sama bini aku orang rumah, salat. Aku Ustaz tak lulus aku SNBPTN itu, salat. Ustaz aku ini cita-cita tak lulus, salat. Apapun itu, Allah akan perbaiki urusan dunia dan akhirat. Berapa banyak kita pengenkan sesuatu tapi di situ tak ada kebaikan, tapi Allah pengen sesuatu yang lain. Berapa banyak bagi kita itu baik tapi buruk di bagi Allah.
Berapa banyak itu buruk bagi kita, tapi itu adalah terbaik di sisi Allah. Nah, kita pengen seperti itu, semakin rajin nih puasa Syawal nih, jangan ditinggalkan nih puasa Syawal. Memang awalnya 2 Syawal, tapi kalau kita tak baca ya sudahlah. Senin Kemis jadilah 6 hari. Senin Kemis. Boleh dicampur, boleh dengan puasa sunnah yang lain. Cak mana dengan kodok? Kalau dengan kodok puasa Syawal itu memang banyak khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Romli di kitab Minhajul Abidin karangan Imam Nawawi. Tetapi beberapa ulama menganjurkan, ini paling banyak ulama menganjurkan kalau kita nak puasa kodok tuh ahsan puasa kodok dulu nah. Berapa hari lalu disusul dengan puasa sunnah Syawal. Tapi kalau tak baca takut kaki umur aku lain ya sudah ngembek pendapatnya Ibn Hajar digabung puasa kodok plus sunnah Syawal. Kalau tak baca, tapi kata ulama lebih afdol puasa kodok dulu. Tapi kita kan alhamdulillah cowok kan tak kata batal. Kecuali memang wong yang susah penyakit atau segala macam, maka mungkin dia ada batal. Sisanya puasa sunnah Syawal. Insya Allah yang penting kita tahu bahwa kita ni dapat label takwa apa tidak setelah puasanya kita ni. Satu, semakin ada rasa takut Allah tanamkan dalam hati kita. Takut nak buat maksiat, takut nak melakukan hal yang diharamkan Allah. Yang kedua, semakin dekat kita dengan Al-Quran. Ini ingatnya nih ini kita alamat diterima puasa kita. Yang ketiga, semakin jadi wong yang bersyukur. Jangan ngeluh, bersyukur. Apa ana baca itu di dalam motivasi wong Cina tuh, jangan ngeluh kate wong yang ngagu ikau. Jangan ngeluh kate wong ngagu ikau. Jangan miskin kate ngenjuk kau duit. Jangan lemah kaget kau diinjek wong. Ani motivasi juga ana jingwa di aksara wong Cina itu. Ana bahasa Cina ndak apal terjemahannya beta. Jangan ngeluh kate ngagu ikau, kate nengah ikau, kate ngagu ikau. Jangan ngeluh. Yang kedua, jangan miskin kate ngenjuk kau duit. Jangan lemah kau diinjek wong. Oh ini maksudnya pegiat ya hidupnya kita. Bolehlah kita ambil motivasi dari lain. Maksudnya apa? Kita giat dalam urusan ibadatnya kita. Dekat dengan Al-Quran. Ketiga, semakin bersyukur. Yang keempat, semakin semangatnya kita ibadat. Berarti kita nih apa? Diterima bertakwa, diterima puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita termasuk wong yang dapat 4 esensi ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja insya Allah perjumpaan kita, karena sudah pukul 6. Insya Allah semoga kita berjumpa kembali di pertemuan yang baik, di perkumpulan yang baik, di pertemuan yang di sini mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita minta insya Allah pertemuan kita bukan pertemuan terakhir, tapi setidaknya kita bertemu kembali kaget di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada orang-orang terdahulu. Mungkin ada wong tua kita, datuk, atuk, kakek, moyangnya kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, mungkin ada istri atau siapapun di antara keluarga kita yang meninggal telah mendahului kita, kita kirimkan Fatihah. Semoga diampunkan dosa-dosanya, diangkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang terbaik. Lalu selanjutnya kita tak lupa bacakan Al-Fatihah, kita hadiahkan buat diri kita berkat daripada surat Al-Fatihah. Kita doakan kepada orang-orang yang masih hidup yang kita cintai, anak, istri, keturunan kita. Semoga dipanjangkan umur dalam ketaatan, dalam keberkatan, di dalam keselamatan, dalam kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan kita minta kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rizki yang halal, yang thayyib, yang berkah. Dan kita bacakan Al-Fatihah kepada orang yang memakmurkan masjid ini, yang mendukung majlis taklim ini, yang membantu masjid ini dari segala orang-orang yang mendukung dari real material, semua orang yang semangat dan memakmurkan masjid ini. Wa ila hadrati Nabi Muhammadin SAW bisirril Fatihah. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.